Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023, di mana kita merayakan Hari Bapa. Dan hari ini saya akan membahas sebuah topik yang diberi judul Siapakah Aku di dalam Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami terima kasih. Kebenaran firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah. Langit bumi berlalu, tapi firman-Mu kekal. Biarlah kekekalan firman-Mu ini, Tuhan Yesus, masuk ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Membebaskan kami, memerdekakan kami, menyembuhkan kami. Kami mau sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Ayah kepada setiap ayah yang ada dimanapun firman ini ditaburkan dan didengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hadir sebagai ayah dalam kehidupan anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 17 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 akan saya bacakan bagi kita sekalian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia, orang itu, adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, duta-duta Kristus. We are the ambassadors. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21. Dia, yaitu Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita mendengarkan dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, saya mulai dengan sebuah ilustrasi. Kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Nah, jika ada orang yang bertanya kepada kita, apakah masalah terbesar Anda dalam hidup ini? Apa sih masalah terbesarmu dalam hidup ini? Bagaimanakah caranya kita menyikapi pertanyaan ini? Dan jawaban apakah yang dapat kita berikan kepada orang bertanya kepada kita? Setiap hari kita menggunakan cermin sebelum beraktivitas. Mungkin jawaban terbaik yang dapat kita berikan adalah, tatkala aku bercermin setiap pagi, aku melihat masalah terbesarku sedang menatap diriku. Artinya, aku sedang berhadapan dengan diriku sendiri yang banyak maunya, tapi tidak melakukan apa yang seharusnya. 2 Korintus 3 ayat ke-18 dalam ilustrasi ini mengajarkan kepada kita bahwa orang Kristen harus seperti cermin. Paulus berkata bahwa kita tidak boleh menutup
tidak boleh menutupi wajah kita. Perkataannya itu memang masuk akal. Tidak ada orang yang memasang cermin lalu menutupi cermin tersebut dengan tirai. Cermin yang berselubung tidak akan dapat menjalankan fungsinya untuk memantulkan objek yang ada di depannya. Nggak mungkin karena terselubung. Harus lepas. Agar kita yang berdiri di depan cermin tersebut dapat merefleksikan image yang ada. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 digambarkan bahwa kita mencerminkan kemuliaan Allah. Apakah benar? Harus kita selidiki. Apabila kita mencerminkan kemuliaannya, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menyerupai Kristus. Nah, ini harus terjadi sebagai orang Kristen. Barangkali kita bertanya-tanya, mengapa cara berpikir dan perilaku kita masih jauh dari serupa dengan Kristus? Mungkin pertanyaan berikut ini dapat menolong. Hidup siapakah sebenarnya yang kita cerminkan jika kita tidak mencerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita ini? Umat Allah harus mencerminkan kemuliaan Allah. Gak ada pilihan lain. Karena mereka adalah umat Allah. Untuk itu kita harus membiasakan diri mencerminkan kemuliaannya. Kita harus membaca dan merenungkan firman-Nya dan menjadi pelaku kebenaran firman yang kita renungkan tersebut. Kita harus berdoa dan mempercayai Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kita. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis dan yang kita renungkan itu. Jangan sampai itu yang terjadi. Barulah setelah itu kita dapat menaati perintahnya dan berpegang pada janjinya. Tanpa merenungkan firman Tuhan, tidak mungkin kita dapat menjadi pelakunya. Apa yang mau kita lakukan? Kita tidak pernah merenungkan firman tersebut. Kemuliaan siapakah yang kita cerminkan hari ini? Apakah kita mencerminkan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ataukah kita mencerminkan sesuatu yang lain? Sehingga kita merefleksikan perilaku kita dari apa yang kita percayai. Mulut kita mungkin saja mengatakan bahwa kita mencintai Kristus, menjadi pengikut Kristus. Tapi di dalam perilaku kita menunjukkan kekotoran jiwa kita yang terpancar dari apa yang kita lakukan. Siapakah aku di dalam Kristus? Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab sebagai pengikut Kristus. Siapakah aku di dalam Kristus? Apakah kita mencerminkan Kristus di dalam perilaku kita tersebut? Menurut 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini harus jelas di dalam hal ini. Jangan sampai kita merefleksikan manusia lama kita di dalam hal ini. Karena pertobatan kita tidak sungguh. Yohanes Pembaptis yang mengatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Inilah genuine repentance tersebut, pertobatan yang benar, pertobatan yang sejati tersebut. Ada 2 kata Yunani yang diterjemahkan baru. Yang diterjemahkan baru. Oke? Di dalam hal ini. Yang pertama, perkataan baru yang diterjemahkan adalah neos. New, baru. Hal ini mengacu pada sesuatu yang baru saja dibuat. Tetapi ini bukan mengacu pada sesuatu yang baru pertama kali dibuat, karena sudah ada banyak yang serupa yang dibuat di masa lampau. Sebelumnya sudah ada. Tapi baru. Orang baru bakar roti, baru selesai. Tapi itu bukan berarti yang pertama kali, karena sudah ada sebelumnya. Dan ini dilakukan dan setiap hari fresh, baru. Nah, itu perkataan neos. Kata yang diterjemahkan baru dalam ayat ini, yang barusan kita baca, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Perkataan baru dalam hal ini bukan neos, tapi adalah kainos. Bukan neos, tapi kainos. Yang berarti sesuatu yang baru dibuat, yang sebelumnya belum pernah ada di dalamnya. Brand new, belum ada sebelumnya. Brand new dapat juga berarti sesuatu yang ada, sudah ada sebelumnya. Cuma dibikin lagi. Tapi kainos sebelumnya belum pernah ada. Engkau ciptaan baru, sama sekali baru, fresh. Nggak ada sebelumnya.
Karena itu jangan kita ingin menjadi serupa dengan orang-orang tertentu di dalam kehidupan ini dengan melakukan operasi plastik, hidung dirubah, mata dirubah, rambut, dan sebagainya. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus itu sendiri. Kalau Tuhan menghendaki kita menjadi sebuah pribadi tertentu, kita mencontoh orang lain yang sudah ada, kita tidak pernah dapat menjadi sama seperti orang itu. Akan ada batasan-batasannya. Mungkin saja kita didandan sedemikian rupa sehingga mirip banget, tapi bukan. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam merefleksikan pribadi Kristus kepada dunia yang jahat ini, sehingga kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Di dalam Kristus, kita dijadikan ciptaan sama sekali baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sama seperti Allah menciptakan langit dan bumi pada awalnya. Dia menciptakannya dari ketiadaan. Demikian pula dia melakukannya dengan kita. Yang lama berlalu, yang baru kita baru sama sekali. Dengan demikian efek manusia lama tidak dapat mempengaruhi manusia baru kita. Sekalipun kita masih dapat berdosa karena sifat dosa ada di dalam kehidupan kita. Dia, Kristus, tidak hanya membersihkan diri kita yang lama. Dia membuat diri kita sama sekali baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita mengambil bagian dari kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Tuhan sendiri dalam pribadi Roh Kudusnya bersemayam di dalam diri kita. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. We are in Christ and Christ is in us. Jadi kita terhubung dengan Bapa Surgawi melalui Yesus. So we are connected to God the Father through Jesus Christ. Pada saat kita membangun hubungan kita dengan Kristus, maka identitas kita terbentuk. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah fungsi dari hubungan kita dengan Dia. Dengan demikian identitas kita semakin tercermin dari luar saat hubungan yang kita bangun dengan Kristus semakin dalam dan semakin berakar dan sulit untuk dicabut. Kita akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti cara Yesus menghidupi kehidupannya. Karena kita berakar di dalam Kristus tersebut. Di dalam Kristus kita mengalami regenerasi, diperbaharui, dan dilahirkan kembali. Regenerate, renew, and born again. Dan ciptaan baru ini berpikiran rohani, spiritually minded. Sedangkan sifat lama berpikiran daging, carnally minded. Itu manusia lama. Sifat baru memiliki kehendak untuk bersekutu dengan Allah, menuruti kehendaknya, dan berbakti untuk melayaninya. Harus ada itu. Ini adalah tindakan yang tidak mampu dilakukan oleh sifat lama atau bahkan tidak ingin dilakukan sama sekali. Sifat lama mati terhadap hal-hal dari roh dan tidak dapat bangkit kembali. Itu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Efesus 2 yang pertama. Dan hanya dapat dihidupkan oleh kebangkitan supranatural yang terjadi pada ketika kita datang kepada Kristus dan didiami oleh Roh Kristus ini. Kristus memberi kita sifat yang benar-benar baru dan suci, serta kehidupan yang tidak fana sama sekali. Kehidupan lama kita yang sebelumnya mati bagi Allah karena dosa dikuburkan dan kita dibangkitkan
untuk hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Dia. Sehingga sebelum baptisan itu we are dead in sin, setelah baptisan itu dikatakan we are dead to sin, alive to Christ. Jika kita adalah milik Kristus, kita dipersatukan dengan Dia dan kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Roma 6 ayat 5 dan 6. Kita dihidupkan bersama Dia. Efesus 2 ayat 5. Kita menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29. Kita bebas dari hukuman dan tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma 8 ayat yang pertama. Dan kita adalah bagian dari tubuh Kristus bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Roma 12 ayat yang kelima. Orang percaya sekarang memiliki hati yang baru. Yeskiel 11 ayat 19. Dan telah diberkati dengan segala berkat rohani di sorga dalam Kristus Yesus. Efesus 1 yang ketiga. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa kita begitu sering tidak hidup seperti yang dijelaskan? Meskipun kita telah menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan yakin akan keselamatan kita. Tapi dalam kenyataan hidup kita tidak berperilaku seperti itu. Kenapa? Ini karena natur baru kita bersemayam dalam tubuh daging kita yang lama yang memiliki sifat dosa. Dan keduanya berperang satu sama lain. Sifat lama sudah mati tetapi sifat baru masih harus berperang melawan tubuh lama yang pernah didiaminya. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, apa yang baik yang ingin aku lakukan tidak aku lakukan, yang jahat yang aku benci tidak ingin aku lakukan, justru itulah aku lakukan. What a wretched man that I am. Who can save me? Dia bertanya begitu dan kemudian dia jawab, Christ Jesus. Dia berperang tiap hari. Kita pun tidak lebih daripada Rasul Paulus. Kita berperang tiap hari melawan kejahatan-kejahatan yang merasuki pikiran kita. Kita harus mendorong itu keluar dan mengizinkan kebenaran firman Tuhan berkuasa dan melakukannya secara proaktif dan aktif. Di dalam Kristus, kita sekarang ini dapat memilih untuk melawan dosa. Sedangkan sifat lama tidak. Kita memperhambakan diri kita kepada dosa sebagai manusia lama kita itu. Sekarang kita memiliki pilihan untuk memberi makan sifat baru kita melalui firman. Filipi 4 dan 8 menganjurkan itu. Doa dan ketaatan. Atau memberi makan keinginan daging dengan mengabaikan firman. Doa dan ketaatan. Bukankah semua pilihan ini ada pada kita? Sehingga kita tidak dapat mempersalahkan Tuhan. We have so many choices in this life. And we need to choose the best that will glorify God in this life. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Dan Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Kristus kita dikasihi dan aman dalam perlindungannya. Di dalam Kristus kita diterima. Ini yang menentukan. Kita dibenarkan. Yes, we are justified in Christ. Kita ditebus. We are saved. Dan kita diperdamaikan dan dipilih. We are chosen generation. Di dalam Kristus kita menang. Dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. Dan diberikan makna hidup yang sebenarnya. Yang sejati. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang dahsyat dan luar biasa ini. Tidak ada seperti Dia. Pertanyaan berikut yang harus kita ajukan dan kita jawab adalah, menurut Tuhan, siapakah kita ini? Menurut Tuhan, siapakah kita ini? Tadi kita bertanya, siapakah aku di dalam Kristus? Nah, pertanyaan kedua kita, menurut Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah kita ini? Nah,
Banyak dari kita membuang waktu untuk mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Many times in this life we are busy thinking what people are saying about me. Kita ingin dihargai, kita ingin dicintai, kita ingin dihormati, kita ingin dikagumi. Tetapi mengapa, pertanyaannya adalah, selaku anak Tuhan memandang dan berpikir bahwa identitas dan harga diri kita bergantung pada pandangan dan pendapat orang lain yang tidak sempurna sebagai manusia, ketika pandangan Tuhan tentang kita adalah satu-satunya yang benar dan penting di dalam hal ini. Waktu Tuhan mengatakan tentang Ayub, when God said about Job, his servant, he said, my beloved servant, dia itu kudus dikatakan, saleh dikatakan. Ini Tuhan yang mengatakan. Kalau manusia mengatakan dia baik, dia saleh, belum tentu. Karena manusia tidak memiliki gambaran seutuhnya tentang siapa orang yang dipujinya. Tapi jika Allah memuji Ayub, when God praised Job, he knew what he was saying because he can see deeper than a human being. He can see right through the heart of man. Pertanyaan paling penting yang dapat kita tanyakan mengenai identitas kita adalah pertanyaan ini. Menurut Allah, siapakah aku ini? Alkitab berisi satu-satunya jawaban yang dapat diandalkan tentang siapa kita di dalam Kristus dan apa Tuhan pikirkan tentang kita yang telah mengalami kelahiran baru kembali. Pertama dan terutama, Allah berkata bahwa kita adalah anak-anak kesayangannya. Lihat 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang pertama. Saya bacakan 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 John chapter 3 verse 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 pertama kan. Tuhan tidak malu mengungkapkan kasih-Nya yang tidak terbatas bagi kita. Dia berulang kali menegaskan dalam kitab suci bahwa kita berasal dari Allah, anak-anak kesayangannya sendiri. Identitas kita dalam Yesus Kristus adalah fungsi dari hubungan kita dengan Dia, dan fungsi dari hubungan kita dengan Dia menyebabkan kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak kesayangannya. Kita terhubung dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Yesuslah yang menjembatani kita melalui kematian dan kebangkitannya. Tuhan berkata kita dipilih, diterima dalam keluarganya melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya selama-lamanya. Sebab di dalam Dia, saya kutip Efesus 1 ayat 4-6. Efesus 1 ayat 4-6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yaitu Yesus yang dikasihinya. Tuhan berkata, kita berharga. Jadi nggak peduli apa yang manusia katakan. Kita berharga, karena itu Kristus mati bagi kita. Dia menyebut kita buatannya. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah. Dengar itu, kita ini buatan Allah. Efesus 2 ayat 10. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, bukan pekerjaan jahat, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Iya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita bukan gumpalan tanah liat sembarangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan.
Tuhan berkata kita adalah hasil dari keterampilan artistik dan keahliannya. Dirancang khusus menurut gambar dan rupanya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak berharga. Tuhan menciptakan kita sedemikian rupanya karena kita berharga di matanya. Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Tuhan berkata kita sudah ditebus. Jadi jangan sampai mau percaya iblis yang membuat keraguan di dalam hati kita. Alkitab dengan jelas mengatakan we are safe. It means we are safe. Begitu berharganya kita bagi Tuhan sehingga Dia membayar upah dosa kita dengan darah putranya Yesus Kristus yang mahal. Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda, yang tak bernoda dan tak bercacat. Melalui darah Yesus Kristus ini, kita diampuni dan dibebaskan dari dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Itu kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, sama sekali baru, belum ada sebelumnya. Melalui keselamatannya, kita memperoleh identitas yang sama sekali baru dan kehidupan yang benar-benar baru. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, artinya Bapa, menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. We are justified in Christ Jesus. Kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus, bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita dan dosa kita yang ditanggungkan kepada Kristus. Dan kita adalah bain Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kita. Dan kita bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19, Filipi 4 ayat 21. Nah, Tuhan berkata, kita adalah sahabatnya. Ini perkataan Tuhan yang melalui hubungan dengan Yesus seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 15. Saya bacakan. John 15 verse 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Allah berkata bahwa kita adalah dutanya. We are His ambassadors. Dan kita adalah terangnya dalam kegelapan. Dan kita adalah saksinya bagi dunia. Allah telah mempercayakan kepada kita pekerjaan pemuridan. Tuhan berkata bahwa kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Galatia 3:28 mengatakan. Galatians 3 verse 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus, tidak terpecah-pecah. Karena kita adalah milik Kristus, bersatu dengan Dia dalam kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya. Maka Allah berkata bahwa kita adalah pewaris kerajaannya
dan kemuliaannya. Kita warga surga. Allah berkata bahwa kita sangat dikasihi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga Dia dengan penuh belas kasihan memberikan kepada kita kehidupan di dalam anaknya. Efesus 2 ayat 4 dan 5 saya bacakan. Tetapi Allah yang kaya akan rahmat dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. We are saved by grace through faith alone. Di dalam hal ini dikatakan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita menemukan siapa diri kita di dalam Kristus. Kita diubah menjadi pribadi yang Allah inginkan, yaitu menjadi serupa dengan gambarnya. Ketika kita menjadikan Yesus Kristus pusat kehidupan kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pertanyaan ketiga yang harus kita jawab, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Allah melihat kita di dalam Kristus itu. Masih pertanyaan kedua maksud saya. Kitab suci mengatakan bahwa orang percaya berada di dalam Kristus. Benar. Kolose 3 ayat yang ketiga memberikan sedikit lebih banyak pengertian. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dalam Kristus di dalam Allah. Ketika kita datang kepada Kristus sebagai orang berdosa yang rusak, Kristus menukar dosa kita dengan kebenarannya. Artinya, Dia mengambil dosa kita dan memberikan kebenarannya kepada kita. Sehingga pada waktu Allah melihat kita, Allah Bapa melihat kita, Dia tidak melihat dosa lagi karena dosa itu telah diambil oleh Yesus. Yang dilihat adalah kebenaran Kristus, putra tunggalnya yang diberikan kepada kita. Melalui pertobatan dan penerimaan kematian Yesus atas nama kita, kita disebut anak-anaknya. Tuhan tidak lagi melihat ketidaksempurnaan kita. Sebaliknya, Ia melihat kebenaran putranya sendiri di dalam kita. Karena kita ada di dalam Kristus, Allah melihat kebenaran Kristus menutupi kita. Utang dosa kita dihapuskan, hubungan kita dengan Allah dipulihkan, dan kehidupan kekal di surga bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan segenap hati mereka dijamin. Di dalam Kristus, Allah melihat kita sebagai ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita berdamai dengan Allah. Dan di dalam Dia kita dibenarkan. Daripada melihat dosa kita, Tuhan melihat kebenaran anaknya. Karena dosa kita telah diberikan kepada anaknya. Ditanggungkan. Mati bagi kita bangkit dalam segala kemuliaannya. Dia melihat kita dibenarkan, ditebus, bahkan dikuduskan, dan dimuliakan di dalam anaknya. Roma 8 ayat 30. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, kita mempelajari beberapa cara Allah melihat kita di dalam Yesus Kristus. Tadi pertanyaan kita bagaimana Allah melihat kita, bukan? Nah sekarang dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14, kita melihat bagaimana cara Allah memandang kita. Ya. Allah telah mengaruniakan kepada kita di dalam Kristus segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat yang ketiga itu. Kita dilengkapi dengan semua yang kita butuhkan. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang keempat. Kita terlihat kudus dan tidak bercacat karena kita ada di dalam Kristus. Bandingkan juga nanti dengan 2 Korintus 3 ayat ke-18. Ini cara Allah melihat kita. Efesus 1 ayat yang kelima memberitahu kita bahwa di dalam Kristus kita telah ditentukan untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus.
tanpa Yesus Kristus kita tidak dapat menjadi anak-anak Allah Bapa. Ini berarti Tuhan melihat kita sebagai anaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 6. Efesus 1 ayat 7-8 kita lanjutkan. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Allah melihat kita dalam Kristus sebagai pewaris kerajaan surgawi. Tuhan melihat kita sebagai miliknya selamanya. Bukan hanya sekali, selamanya. Dia telah memeteraikan kita dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, jaminan atas warisan kita akan hidup yang kekal ini di surga. Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Tuhan melihat kita sebagai hasil karyanya, sebagai sahabatnya, dan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya. Jadi bagaimana Allah melihat kita? Kita dilihat sebagai anak-anaknya, kita ada hasil karyanya, kita menjadi baru, yang tidak ada seperti kita sebelumnya, kita dipandang sebagai sahabatnya, dan kita adalah orang-orang pilihan Allah. Dan kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Itu cara Allah memandang kita. Jadi kita telah menjawab pertanyaan itu. Kita harus memandang diri kita sebagai telah mati bagi dosa di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus itu juga. Dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus itu. Kolose 3 yang pertama. Kita juga ditempatkan oleh ahli bangunan. Kita juga harus memandang diri kita sebagai bait Roh Kudus. Maaf. Kita harus juga memandang diri kita sebagai bait Roh Allah, Roh Kudus. 1 Korintus 3:16. Sebagai batu hidup yang ditempatkan oleh ahli bangunan. 1 Petrus 2:5. Sebagai bagian dari bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2:9. Dan sebagai pendatang dan perantau di dunia ini. 1 Petrus 2:11. Jadi banyak hal kita dapat mengerti bagaimana Tuhan memandang kita. Tuhan melihat kita sebagai bagian dari kawanan domba dan tuntunan tangannya seperti yang tertulis dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Nah, pertanyaan berikut yang harus kita bahas adalah, apa artinya berada di dalam Kristus? What does it mean to be in Christ? What does it mean? Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Galatians 3 verses 26 through 28. Bukan hanya memberi kita wawasan tentang ungkapan di dalam Kristus, tapi juga apa artinya. Ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Jangan lupa itu. Karena iman di dalam Kristus Yesus. Kalau tidak beriman kepada Yesus ini, ya bukan menjadi anak-anak Allah. Itu artinya. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kemuliaannya dikenakan kepada kita. Kekudusannya dikenakan kepada kita. Jubah pujian. Ya. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Tidak terpisahkan. Mau pria, mau wanita, mau tua, mau kecil, anak, remaja, dan sebagainya. Kaya, miskin, tuan, dan pelayan. Semuanya sama di dalam Kristus. Terhubung melalui Yesus kepada Bapa. Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Kristen di Galatia.
mengingatkan mereka akan identitas baru mereka sejak mereka beriman kepada Yesus Kristus. Dibaptis dalam Kristus berarti bahwa mereka dipersatukan dengan Kristus setelah meninggalkan kehidupan lama mereka yang penuh dosa dan menerima sepenuhnya kehidupan baru di dalam Kristus. Kita dibaptiskan dalam Kristus, mati bersama Kristus untuk meninggalkan manusia lama. Karena yang dapat berdosa itu adalah orang hidup. Orang mati tidak dapat berdosa. Tahu pun tidak tentang dosa. Mati, keinginan lama pun sudah berlalu. Dan mati di dalam hal ini adalah artinya kita mati terhadap keinginan daging. Dan kita dapat memilih kehidupan yang bermoral, kudus di hadapan Allah hidup. Saat kita menanggapi tarikan Roh Kudus menarik kita. Dia membaptis kita ke dalam keluarga Allah. 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan, sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani. Saya ulang, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Tidak dipisah-pisahkan. Satu. Kitab suci mengatakan bahwa orang percaya berada di dalam Kristus. Konsekuensinya yang tidak percaya tidak berada dalam Kristus. Kolose 3:3 memberikan sedikit lebih banyak pengertian. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Telah mati. Died. Past tense. Dan hidupmu tersembunyi. Your life is hidden in Christ. Allah selamanya adil dan keadilannya sempurna. Allah tidak bisa begitu saja mengabaikan atau memaafkan dosa kita. Itu tidak adil. Dosa harus dibayar. Semua murka Allah terhadap kejahatan dicurahkan kepada anaknya sendiri. Kepada anaknya sendiri, bukan kepada anaknya. Maafkan saya. Saya ulang. Allah selamanya adil dan keadilannya sempurna. Allah tidak begitu saja mengabaikan atau memaafkan dosa kita. Itu tidak adil. Dosa harus dibayar. Semua murka Allah terhadap kejahatan dicurahkan kepada anaknya, putra tunggalnya sendiri, Yesus Kristus. Ketika Yesus mengambil tempat kita di kayu salib, dia menanggung hukuman yang pantas kita terima. Hukuman yang seharusnya kita terima ditimpakan kepada Yesus Kristus. Hal ini terjadi karena dosa-dosa kita. Kata-kata terakhir Yesus sebelum dia wafat adalah, sudah selesai. Tetelestai. It is finished. I paid it all. Paid in full. Jadi kita nggak perlu bayar lagi. Apa yang sudah selesai? Bukan hanya kehidupan duniawinya saja. Seperti yang dia buktikan. 3 hari kemudian, ia bangkit kembali dari hari kematian sebagai bukti bahwa ia telah menyelesaikan apa yang belum terselesaikan sebelumnya. Jadi, ia mati untuk membayar upah dosa. Dan kebangkitannya dari kematian adalah pernyataan bahwa Allah Bapa telah menerima pengorbanannya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kepercayaan kita sia-sia. Kita masih hidup di dalam dosa. Kebangkitannya menunjukkan bahwa semuanya telah selesai. Allah telah menerima pengorbanannya. Hutang dosa kita telah dibayar. Nah, apa yang ia selesaikan di kayu salib adalah rencana Allah untuk menebus dunianya yang telah jatuh. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, dia sedang menyatakan bahwa dia telah membayar penuh untuk setiap tindakan pemberontakan dan dosa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan di kayu salib. Berada di dalam Kristus berarti kita telah menerima pengorbanannya sebagai pembayaran atas upah dosa kita sendiri. Jika kita melihat ke dalam catatan tentang kejahatan yang kita lakukan sebelum kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita akan menemukan catatan yang berisi tentang kejahatan pikiran kita, sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita, dan tindakan berdosa yang pernah kita lakukan. Kita tidak dapat membersihkan diri kita sendiri dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Begitu bersihnya, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah, serta memulihkan hubungan kita
kembali dengan Allah yang kudus. Sehingga catatan tentang kejahatan, tentang dosa kita ini pada saat kita percaya, dihapuskan. Selesai, tetelestai, dibayar. Nggak ada lagi. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kamu dipermalukan, ditunjukkan dosamu, sebuah kebohongan. Karena jika dosa itu, catatan itu masih ada, kita belum diampuni. Kalau kita sudah diampuni, catatan dosa itu sudah tidak ada. Yang adalah catatan nama kita yang dibenarkan di dalam Kristus. Yaitu kerajaan Allah menunggu kita. Alkitab mengatakan bahwa dalam keadaan alami kita yang berdosa, kita adalah musuh Allah. Roma 5 ayat 10. Ketika kita menerima pengorbanannya atas nama kita, dia, Yesus, bertukar akun dengan kita. Dia menukar daftar dosa kita. Menukar apa? Daftar dosa kita dengan catatan sempurna yang benar-benar menyenangkan Allah. Daftar dosa kita diberikan kepada Yesus, dia yang membayarnya, dan catatan tentang kebenaran Kristus ini, kebenarannya diberikan kepada kita, diperhitungkan kepada kita. Jadi Allah tidak lagi melihat dosa yang sudah tidak ada pada kita, yang dilihatnya adalah kebenaran putranya di dalam kita. Pertukaran ilahi ini terjadi di kayu salib. Sifat dosa manusia lama kita dengan sifat sempurna Yesus Kristus. Terjadi pergantian di kayu salib. Kita tidak dapat melihatnya, tapi itu terjadi dengan iman. Untuk memasuki hadirat Allah yang kudus, kita harus tersembunyi di dalam kebenaran Kristus. Berada di dalam Kristus berarti bahwa Allah tidak lagi melihat ketidaksempurnaan kita. Ia melihat kebenaran dan kesempurnaan putranya sendiri di dalam kita yang percaya kepada Yesus. Hanya di dalam Yesus Kristus, hutang dosa kita dihapuskan. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dan kekekalan kita dijamin. Sebagai penutup, kesimpulan akhir, closing statement saya. Who am I in Christ? Siapa aku di dalam Yesus Kristus? Dalam Kristus, kita adalah orang-orang berdosa yang dibenarkan karena iman kita kepadanya. We are the believing sinners. Ya, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. We are justified in Christ. Upah dosa kita ditanggungan kepada Yesus Kristus di kayu salib, dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita, sehingga di dalam Kristus Yesus kita menjadi anak-anak Allah untuk selama-lamanya. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau terus berbicara di dalam hati kami, ya Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan dan wajah kita, arahkan kepada Tuhan, sehingga Allah yang adil itu menghadapkan wajahnya kepada kita, membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan Yesus membuat engkau berhasil. Terima kasih Tuhan. Biarlah saatnya kami membuka lembaran waktu kami dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat, marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat ini. Haleluya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat ini berkata, amin, amin, dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita dapat bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.